Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast kali ini, bincang singkat bersama Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita sudah berbicara tentang isu hangat, yaitu terkait PMK, Pak. Betul ya. Nah, kali ini tidak kalah menariknya, kita juga kedatangan tamu dari Biro Oke, Pak ya. Badan Karantina Pertanian. Badan Karantina Pertanian. Ya, betul. Oke, beliau adalah bernama Pak Eka Darni Dayanto, betul Pak ya? Makasih. Ya, untuk lebih akrabnya kita panggil aja Pak Eka. Betul ya. Oke, gimana Pak? Setelah sampai di Tanjung Balai Asahan ini. Alhamdulillah senang sekali saya bisa sampai sini. Iya. Menghirup udara Tanjung Balai Asahan. Menghirup. Luar biasa. Udah pernah sebelumnya ke sini Pak? Baru sekali saya ke sini. Baru Kebetulan sekali. baru pertama kali dan luar biasa lah pengalaman yang Panas Pak ya? iya, perjalanan panjang ya. Iya, Dari panasnya Medan. panas pantai. Iya, panas pantai ya. Walaupun nggak ada pantainya Pak ya. Pantainya pantai lumpur kalau kata gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi selamat datanglah kami ucapkan di Tanjung Balai Asahan, di Kota Korang kalau kata Kota orang Korang sini. ya di sini. Udah coba korangnya Pak? Apa tuh pendekannya? Kerang. Oh, Kerang. Kerang. Belum coba lagi nih tadi. Oh. Kita coba Kota Kerang ya. Terkenal dengan kerang apa ya? Terkenal beda ya. Iya. Kalau di Batam gonggong, kalau di sini apa? Ini di sini Kerang batu. Kerang batu. Kerang batu ya. Berarti keras ya. Ya cangkangnya Iya, keras cangkang. jadi dimakan lembut gitu. Oke Pak, jadi sebelumnya perkenalkan juga, saya adalah dokter hewan Novia Trihana. Kebetulan masih CPNS juga Pak di sini pengangkatan tahun Alhamdulillah. ini. Iya, syukur Seperti alhamdulillah. itu. Jadi banyak juga sih yang perlu kami pertanyakan gitu Pak ya dengan tentang kepegawaian ini. Nah, kami di sini ada 8 orang Pak Yang baru CPNS-nya. masuk ya? Iya, yang baru masuk. Nah, kebetulan udah mulai latsar nih Pak. Iya betul. Mulai tanggal 20 Iya. kemarin Pak, yang masih online dengan menggunakan aplikasi Iya. sistem MOOC itu Pak Betul. ya. Dari Nah. Ciawi ya. Iya, dari Betul. Ciawi. Nah, itu mungkin banyak juga teman-teman di sana yang bertanya. Nah, kebetulan dari 8 orang itu baru 3 orang nih Yang didaftar. yang ikut lansar. Nah, yang salah satunya golongan 3 pun belum terdaftar. Iya. Gitu. Mungkin kami juga bertanya, Kenapa 3 saja? kenapa 3 saja gitu, Ada Pak? 8 ya? Iya. Jadi gini, Mbak Novia. Iya, Pak. Memang karena keterbatasan anggaran di Kementerian Pertanian sehingga kayaknya terkait pendidikan dan pelatihan unsur kepegawaian dan SDM itu juga sesuaikan dengan anggaran. Dan kebetulan kita juga di Badan Karantina Pertanian kan sebentar lagi akan melakukan Langaskara ya. Iya. Buat teman-teman yang penerimaannya pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Iya. Yang teman-teman 2022 ini berarti untuk perjabatan ya Prajabatan. di Ciawi, dan Pelatihan. itu juga terbatas ternyata, dan jumlah itu tidak semua lulusan di 2022 ini didaftar sebagai peserta. Dan mungkin karena keterbatasan anggaran itulah sebagian dari teman-teman di Tanjung Balai Asahan yang dari 8 hanya 3 ya. Iya. Ya betul. Bersyukurlah yang dapat 3 itu ya. Yang 5 nanti bersabar, mudah-mudahan nanti anggaran ditambah lagi pemerintah segera akan melakukan pendidikan yang sama ya buat teman-teman biar cepat diangkat jadi 100% ya. Iya. Iya Pak. betul Pak. Iya, berarti tahapan dari pengangkatan CPNS itu sendiri ada latsar Pak ya, Latsar, latihan betul. dasar, kemudian langaskara. Langaskara itu untuk menuju ke fungsional nanti. Untuk pengendalian tugas karantina ya. Nah di situ bukan kata orang seperti MOS dulu enggak, tapi itu artinya untuk membentuk jiwa korsa kita antara adik-adik yang baru dengan yang sudah terbentuk di teman-teman sebelumnya. Karena karantina pertanian ini terkenal dengan jiwa korsanya yang kuat di salah satu karantina Kementerian Pertanian ya. Sehingga adik-adik nanti kalau sudah ikutan ke sekarang itu kemana pun nih angkatan berapa pasti ditanya seperti itu. Adik dan kakak kan lebih kuat jiwa korsanya ya, hubungan apa ya istilahnya, hubungan pribadi dan emosinya akan lebih kuat dibandingkan dengan yang belum langaskara.
Walaupun mungkin sudah lama kerja di karantina atau tugas karantina, tapi jiwa korsanya belum terbentuk. Makanya Langaskara itu kita adakan, dan kebetulan tahun ini karena COVID 2 tahun, 3 tahun juga tidak ada pelaksanaan kegiatan itu. Dan ini setelah 3 tahun baru diadakan lagi. Termasuk mungkin juga teman-teman dari instansi eksternal ya, dari eselon 1 lain yang masuk ke karantina juga akan mendapat yang sama, supaya nanti jiwa korsa dan kekeluargaan kita bisa lebih kuat lagi. Itu maksudnya di sana ya. Iya. Mungkin untuk membentuk mental kami Betul, juga Pak ya. untuk mental. Memang walaupun mental kan pasti punya semua ya. Iya. Paling tidak rasa hormat menghormati di antara adik dan kakak di situlah. Sehingga kita mungkin akan melakukan Langaskara itu maksudnya adalah untuk semakin mempererat antara teman-teman senior dengan junior yang sekarang di karantina pertanian. Untuk karir kesempatannya sama, semuanya bisa ya. Yang muda bisa juga nanti melompat jadi ini kan, siapa tahu ada pengganti kami yang sudah nanti bentar lagi masa pensiun ya kan. Iya. Oke. Nah selanjutnya ada terakhir TC itu Pak ya. Ya betul. Nah kalau TC itu boleh dijelaskan gitu. Kalau TC ini juga tahun ini kita kebetulan tadi kita sudah merencanakan, karena anggarannya ternyata dipotong, akhirnya kita tunda juga sama. Nah nanti TC itu akan kita lakukan bagi mereka yang mau naik jenjang, misalnya mau diangkat ke yang pertama ya, kemudian mau naik jenjang ke muda, mau naik jenjang ke madya, akan kita lakukan TC supaya nanti pada saat dia uji kom dia akan lulus semua gitu. Itu maksudnya ada semacam bimtek ya. Jadi TC itu kita akan adakan rencana seperti itu. Jadi tidak arti TC di awal semua dijalin, enggak. Materi muatannya secara bertahap nanti. Seperti itu rencana kita ke depan lah ya. Mudah-mudahan nanti anggaran untuk itu akan turun lagi, sehingga petisi akan kita laksanakan buat adik-adik ini ya kan. Bisa kumpul lagi lah semacam angkatannya ya. Iya benar. Jadi pisah-pisah di Latsah. Betul. Di itu digabungin. Jadi nanti yang Tanjung Balai Asahan bisa ketemu saudaranya ada di Biak atau di Merauke, yang satu angkatan jadi satu tim dia nanti ya. Itulah satu kekeluargaan karantina. Sama saya ini kan angkatan 12 ya. Ada di mana-mana angkatan saya ini. Termasuk sekarang sudah banyak pensiun jadinya. Karena sudah tua juga kali ya. Jadi nanti adik-adik yang meneruskan kegiatan ini ya, untuk menyambung jiwa korsa itu. Berarti pegawai karantina itu saudaranya di mana-mana. Betul, saudara, ikatan kekeluarganya lebih kuat dibanding teman-teman yang lain lah. Dan kita akan merasakan bagaimana kalau orang karantina datang dimanapun pasti saling didikan. Apalagi teman satu angkatannya yang merasa satu kekeluargaan yang kuat ya. Disitulah kita digabung satu angkatan biasanya. Oke Pak, makasih Pak. Salam sehat selalu buat Tanjung Balai Asahan. Ya, Pak. Kemudian Pak, terkait surat edaran yang terakhir ini keluar, yaitu tentang pengangkatan THL menjadi P3K. Nah itu kan kebetulan di Tanjung Balai Asahan ini juga ada 17 THL Pak. Nah jadi mungkin boleh diceritakan gitu Pak, bagaimana kelanjutan dari nasib para THL ini gitu Pak. Jadi teman-teman atau adik-adik kita yang THL dimanapun ya teman-teman berada, tidak hanya di Tanjung Balai Asahan, kebijakan terkait dengan pendataan data THL itu adalah maksudnya untuk penataan tenaga harian lepas, karena ke depan itu tidak ada lagi penerimaan CPNS, yang ada adalah penerimaan P3K. Nah, P3K itulah yang akan kita data. Nah, namun apakah teman-teman yang tidak masuk syarat untuk P3K itu lalu berhentikan? Mungkin tidak juga. Nanti ada mekanisme lain terkait dengan perpanjangan itu, bisa saja melalui outsourcing misalnya ya. Yang tadinya pramusaji tetap sebagai pramusaji, nanti mungkin akan diberikan kebijakan atau arahan dari pimpinan di Badan Karantina Pertanian kepada seluruh kepala unit pelaksana teknis di Badan Karantina Pertanian bagaimana nanti membuat kontrak kerja antara kontrak kegiatan antara misalnya OPT-nya dengan pihak ketiga. Nah, nanti akan menggunakan tenaga-tenaga THL kita yang ada. Itu mungkin salah satu kebijakan sehingga saudara-saudari kita yang di THL ini tidak merasa untuk diputus hubungan kerjanya, tapi tetap bekerja, mungkin hanya dia ngikutnya dengan outsourcing itu saja. Tapi kalau dia memenuhi syarat, dia bisa mengikuti P3K itu. Apa saja jabatannya nanti disesuaikan dengan pendidikannya. Misalnya dia sarjana administrasi, mungkin dia bisa ikut sebagai arsiparis misalnya ya, atau nanti dia bisa ikut sebagai analis kepegawaian sesuai dengan formasi yang tersedia. Berarti dengan kata lain ada dua pilihan betul. Bagi untuk THL. Jadi nggak usah
risau, galau bahwa tahun depan akan diputus hubungan kerja, tapi mungkin ada kebijakan tentunya dari pimpinan Badan Karantina Pertanian untuk mudah-mudahan bisa mempertahankan saudara-saudara kita yang THL ini ya. Betul. Karena bagaimanapun kita sudah sangat bekerja sama Betul. pada THL ini. Apalagi kan sudah menjadi ujung tombak kegiatan kita di seluruh Indonesia ya. Iya betul. Jadi dalam waktu sampai tanggal bulan sampai dengan November. ya tahun 2023 bulan November. Jadi tahun ini atau tahun depan ini seluruh kepala unit pelaksana teknis diminta untuk tidak menambah tenaga THL, sehingga THL yang ada itu dimasukkan di data harus sesuai, tidak boleh ditambah lagi. Kebijakannya seperti itu. Makanya kita membuat surat kepada seluruh PT yang lebih tahu lah jumlah tenaganya di situ, lebih tahu mereka. Kita kan tidak tahu apakah bisa di Tanjung Balai Asahan tiba-tiba ditambah atau apakah kita nggak tahu. Tinggal data yang kita buat itulah untuk nanti melengkapi database buat THL yang ada di Badan Karantina Pertanian. Hingga kita tahu nanti kita bisa melaporkan bahwa kita tidak ada penambahan tahun depan misalnya. Hingga anggaran pun disesuaikan dengan anggaran yang sudah tersedia di tahun ini ya. Nanti jumlah sama, kalau jumlah di sini 17 dan sampai nanti tahun depan 19. Tetap 17 ya kan? Karena tidak ada penambahan. Itu maksudnya data itu ya. Iya. Berarti ada waktu lah Ada untuk waktu mereka 1,5 tahun ya untuk mempersiapkan. Nah bagi yang berminat misalnya sudah siap-siap lah sekarang, mungkin ikut kuliah atau apa ya, mengambil paket apa ya supaya nanti memenuhi syarat sesuai dengan 3K itu. Sambil kita menunggu nanti pedomannya dari Biro Oke seperti apa gitu ya. Yang segera akan kita sampaikan juga seluruh teman-teman di unit pelaksana teknis Barantan. Ya. Terima kasih Pak untuk informasinya yang sangat Saya juga terima kasih nih sudah diundang podcast di BI ini ya. Buat adik-adik semuanya mudah-mudahan semangat selalu ya. Iya betul, amin. Terima kasih Pak semangatnya. Kami juga sangat membutuhkan apresiasi dari Bapak juga, kemudian dukungan dari Bapak dan selalu kita akan berikan dukungan buat teman-teman di UPT ya. Teman yang tetap semangat ya, walaupun berbagai tantangan menghadapi ke depannya, apalagi ada yang muda ini harus tetap semangat lah. Karena tulang punggung karantina akan jatuh ke teman-teman semua nanti ya. Mohon doanya juga untuk amin. Kami. Kita doakan jalan terbaik. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Iya Pak. Oke, berarti begitu. Sekian informasi dari kami. Jadi untuk teman-teman CPNS jangan khawatir. Dari pihak kepegawaian, dari pihak Barantan semua sudah memikirkan matang-matang skema kedepannya seperti apa, jadwal-jadwalnya mulai dari latihan dasar, Langaskara hingga TC. Dan untuk teman-teman THL jangan risau, semuanya sudah dipikirkan juga secara matang untuk nasib kita semua ke depannya, seperti itu Pak ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen channel kami yaitu Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di tema-tema menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.